Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai permasalahan ekonomi. Salah satu inti masalah ekonomi ialah kelangkaan. Apa yang terlintas dalam pikiran Ananda ketika mendengar kata kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu kondisi tidak cukupnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas. Contohnya saja, kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium. Akibat terjadinya kelangkaan itulah yang menyebabkan terjadinya pembatasan tersedianya bahan bakar minyak tersebut. Apakah Ananda tahu apa saja penyebab terjadinya kelangkaan? Yang pertama ialah keterbatasan pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dapat segera untuk diperbarui. Sehingga lama-kelamaan jumlah sumber daya alam tersebut menjadi sangat terbatas. Penyebab yang kedua ialah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Banyaknya sumber daya alam yang dirusak oleh manusia. Contohnya saja hutan yang gundul akibat pembalakan liar tanpa diimbangi dengan penanaman kembali. Contoh lainnya ialah penangkapan ikan dengan cara yang tidak benar. Penyebab terjadinya kelangkaan yang ketiga ialah keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada, sehingga alat pemuas kebutuhan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh manusia. Permasalahan ekonomi lainnya ialah kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan yang sangat beraneka ragam. Dan kebutuhan tersebut sering tidak dapat dipuaskan oleh manusia. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan menjadi tidak terbatas. Penyebab kebutuhan manusia yang tidak terbatas ialah yang pertama, sifat alami manusia. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk tidak cepat puas pada segala sesuatu yang dimilikinya. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, maka akan muncul kebutuhan lainnya seiring dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, tingkat pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang akan sangat berpengaruh kepada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Saat pendapatan seseorang meningkat, maka kebutuhan hidup seseorang tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Seperti seringnya mengganti handphone yang dimiliki dengan merek keluaran terbaru, padahal memiliki fungsi yang sama. Penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas yang keempat ialah akibat lingkungan sosial. Secara naluriah, manusia memiliki kebiasaan untuk meniru tingkah laku orang lain, sehingga jenis kebutuhannya juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Contohnya saja, seseorang yang tinggal di lingkungan ekonomi yang tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Tentulah hal ini dapat menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Yang kelima ialah akibat perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional menimbulkan terjadinya aliran barang dari luar negeri yang dapat mendorong peningkatan kebutuhan hidup manusia.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi di atas ialah dengan menyusun skala prioritas. Apakah Ananda tahu apa itu skala prioritas? Skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan yang paling penting dan yang paling mendesak sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda. Perhatikan contoh berikut ini. Berdasarkan daftar kebutuhan Nadia sebelumnya, maka skala prioritas yang dapat disusun oleh Nadia ialah sebagai berikut. Kebutuhan yang paling penting oleh Nadia sebagai seorang siswa ialah membeli buku, membeli peralatan belajar, lalu ongkos transportasi, membeli makanan, dan keperluan lainnya ditulis dan disusun dalam kebutuhan yang paling bawah. Materi selanjutnya ialah biaya peluang. Biaya peluang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan opportunity cost, atau bahasa lainnya ialah biaya kesempatan. Biaya peluang ini ialah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih suatu pilihan atau alternatif lainnya. Biasanya biaya peluang ini diambil dari nilai tertinggi dari pilihan yang dikorbankan. Contohnya saja, pilihan yang Ananda ambil saat sekarang ini, di mana Ananda memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas. Pilihan itulah dapat dijadikan sebagai alternatif terbaik Ananda. Oleh sebab itu, biaya peluang dari pilihan Ananda ialah Ananda kehilangan kesempatan untuk bekerja karena Ananda memilih untuk melanjutkan pendidikan. Contoh lainnya dari biaya peluang ialah sebagai berikut. Vira merupakan siswa lulusan terbaik di kota A dan mendapatkan 2 tawaran pekerjaan, yakni tawaran bekerja di kota A dengan gaji 5.500.000 dan tawaran bekerja di kota B dengan gaji 7 juta. Jika Vira mengambil pilihan untuk bekerja di kota A, maka biaya peluang atau biaya yang dikorbankan oleh Vira ialah bekerja di kota B dengan gaji 7 juta. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.